بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala yang senantiasa memberikan kepada kita karunia dan kenikmatannya, sehingga pada malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih berkenan untuk mengumpulkan kita dalam halaqah ilmiah yang di dalamnya kita membaca kitabullah, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saling ajar mengajar di antara kita sekalian. Dan ini adalah merupakan amalan yang paling afdal yang dituntut oleh seorang muslim, khususnya pada zaman-zaman terbelakang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang demikian besar godaan dunia yang tidak terselamatkan dari berbagai fitnah tersebut kecuali yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Sehingga apabila seorang muslim dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan talabul ilm, dengan belajar sambil memberikan faedah antara satu dengan yang lainnya, lalu kemudian mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, maka ini adalah merupakan kenikmatan yang besar yang kita senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga kenikmatan yang besar ini pada kita sekalian, dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa membimbing kita untuk ditunjukkan al-haq
dan dibimbing untuk senantiasa berjalan di atasnya dan meninggalkan segala jenis kebatilan dan jalan-jalan kesesatan yang semakin menjauhkan seorang hamba dari as-siratul mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian dan pembahasan kita dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang 3 golongan yang mereka mendapatkan 2 kali pahala. Seorang yang beriman kepada nabinya sebelum diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian setelah dia mendengarkan berita tentang telah diutusnya seorang nabi dan rasul pada akhir zaman, maka dia pun beriman kepadanya. Kemudian yang kedua, seorang hamba, seorang budak sahaya yang senantiasa taat kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah tuannya. Dan yang ketiga adalah seorang yang memiliki budak wanita, lalu dia mendidiknya, mengajarkan kepadanya adab dan akhlak, dan mengajarkan kepadanya ilmu, lalu kemudian dia membebaskannya dan menikahinya. Mereka inilah yang disebutkan oleh Nabiullah alaihi salatu wassalam, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Dan dari sanalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beristinbat, di mana beliau menyebutkan pada judul, dalam menyebutkan hadis tersebut, anjuran atau pentingnya memberikan pelajaran kepada keluarga, mendidik istri dengan ilmu syar'i, mengajarkan kepadanya al-awamir wan nawahi, perintah-perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan kembali ke bab yang berikutnya. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Baldizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu taala, bab 'idhati al-imam an-nisaa wa ta'limihinna. Bab seorang imam, seorang pemimpin menasihati para wanita dan mengajarkan kepada mereka ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini untuk menjelaskan bahwa apa yang disebutkan sebelumnya dari bab tentang anjuran mengajarkan ilmu kepada keluarga itu tidak terkhusus kepada seorang pemimpin keluarga kepada keluarganya saja. Oleh karena itu beliau menyebutkan bab ini untuk menjelaskan bahwa bukan hanya pemimpin keluarga terhadap keluarganya, namun secara umum seorang pemimpin negara, seorang yang diberikan amanah untuk mengurusi rakyat, juga dianjurkan untuk memberikan mau'izah, memberikan nasihat secara umum, baik kepada kaum lelaki maupun kepada wanita,
dan mau'izah secara khusus, nasihat secara khusus kepada kaum hawa, kepada para wanita. Dan ini adalah merupakan hal yang sangat penting, di mana seorang pemimpin memperhatikan keadaan rakyatnya, memperhatikan kondisi mereka, dan senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik yang mendatangkan kemaslahatan. Seorang pemimpin dianjurkan untuk memberikan wasiat kepada rakyatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin negara adalah seorang yang diberikan amanah dan tanggung jawab yang besar, yang apabila dia menjalankan dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seorang pemimpin yang adil, yang menegakkan hukum Allah Jalla wa'ala, termasuk di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya pada yaumul qiyamah. Dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi la dhilla illa dhilluh yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana Allah tabaraka wa taala akan memberikan naungan kepada mereka pada yaumul qiyamah, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jalla. Di antara yang disebutkan al-imamul adil, seorang imam yang adil, seorang imam yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, yang bersikap adil kepada rakyatnya, yang tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Naam, maka ini adalah merupakan tugas seorang pemimpin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, maka beliau senantiasa memberikan waktu-waktu tertentu untuk umatnya, di mana beliau memberikan nasihat-nasihatnya kepada mereka. Hadis Al-Irbad bin Sariyah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya kebaikan. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi ila akhir al-hadis. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala dan senantiasa mendengar dan taat pada pemimpin, walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak dari Habasyah, dan seterusnya dari hadis Al-Irbad yang masyhur. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan nasihat dan wejangan-wejangan yang bermanfaat untuk umatnya. Demikian pula untuk para wanita secara khusus, kita dianjurkan untuk senantiasa memelihara mereka, sebab termasuk di antara sebab kerusakan yang ada di sebuah negeri, salah satu penyebab terbesarnya adalah an-nisa, fitnatun nisa, fitnah para wanita. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan setelahku ada satu fitnah, satu cobaan, satu ujian yang sangat berat
yang sangat berbahaya terhadap umat ini, terhadap kaum lelaki dari fitnahnya wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna aktsara fitnati bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap para wanita. Sesungguhnya fitnah yang menimpa Bani Israel yang dominan adalah fitnahnya para wanita. Sehingga para wanita butuh untuk selalu diberikan nasihat, al-mau'izah, an-nasihah, terkhusus apabila seorang itu pemimpin, baik dia sebagai pemimpin rumah tangga dalam memberikan nasihat kepada keluarganya, atau seorang pemimpin bangsa dan negara, hendaklah memberikan wasiat dan nasihat yang baik untuk rakyatnya, khususnya untuk para wanita. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Harb, telah memberitakan pada kami Sulaiman bin Harb Al-Azdi Al-Washihi Abu Ayyub. Beliau berasal dari Basrah. Qala haddatsana Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Wasiti ثم البصري عن أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني Abu Bakar, beliau juga berasal dari Basrah. Qala sami'tu Atha, beliau berkata, aku mendengarkan Atha ibnu Abi Rabah Al-Qurashi Abu Muhammad Al-Makki, salah seorang di antara murid yang banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma habru hadhihi al-ummah, imam alim mufassir, barakah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Maka sanad dari riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ini seluruhnya orang-orang berasal dari Basrah kecuali Atha, Ayyub, Syu'bah, Sulaiman bin Harb. Mereka semua adalah perawi-perawi yang berasal dari Basrah. Adapun Atha dari Makkah, dan Atha inilah yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, asyhadu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, aku mempersaksikan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau qala Atha'un, ataukah berkata Atha. Ini keraguan di sini dari perawi. Nah, beliau ragu yang mana yang dikatakan. Apakah Ibnu Abbas yang mengatakan aku bersaksi atau aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah Atha mengatakan asyhadu 'ala Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mempersaksikan atau aku menyaksikan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, beliau keluar, dan keluarnya Nabi alaihi salatu wassalam pada waktu itu adalah pada Yaumul Id, pada hari Id, di saat beliau berkhutbah dalam salatul Id, maka beliau keluar. Wa ma'ahu Bilalun, dan bersama beliau adalah Bilal. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
pada saat beliau selesai berkhutbah di hadapan para sahabat. Setelah beliau berkhutbah dalam salatul Id, karena tempat wanita yang jauh dan tentunya kondisi pada waktu itu tidak seperti sekarang, suara tidak tersampaikan untuk kaum wanita, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau selesai berkhutbah, beliau turun, beliau keluar kemudian bersama Bilal menuju ke tempat para wanita. Fadhanna annahu lam yusmi'. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyangka bahwa beliau tidak memperdengarkan kepada para wanita, yakni pada saat beliau berkhutbah. Pada saat beliau berkhutbah, pada khutbah beliau di hadapan para sahabat kaum lelaki. Karena beliau menyangka bahwa para wanita tidak mendengarkan, maka beliau mendatangi mereka. Fawa'adhahunna. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan nasihatnya kepada mereka. Dan di antara nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, beliau ingatkan dan beliau mengatakan, inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Sesungguhnya aku melihat kalian ini wahai para wanita yang paling banyak yang menjadi penghuni neraka adalah para wanita. Lalu pada saat itu ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima ya Rasulullah, hal yakfurna billah?" Apa yang menyebabkan mereka itu masuk ke dalam neraka? Apakah mereka itu kufur? Apakah mereka ingkar kepada Allah Jalla wa Ala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Bukan itu. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra ثم رأت فيك شيء قالت والله ما رأيت فيك خيرا قط. Mereka suka mengingkari suami mereka, ingkar kepada suami, menentang suami, suka mengingkari perbuatan kebaikan. Apabila engkau telah berbuat baik kepadanya sepanjang masa, lalu dia melihat kamu berbuat satu kesalahan, maka seakan-akan kebaikan-kebaikan itu semua hilang dan dia mengatakan, demi Allah saya tidak melihat satupun kebaikan darimu. Subhanallah. Mengingkari kebaikan, mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ini yang dimaksud oleh beliau, fawa'adhahunna, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka. Di antara nasihat beliau adalah peringatan, hati-hati. Kebanyakan penduduk neraka itu adalah para wanita. Nah, karena kufurnya mereka, suka mengingkari kebaikan, suka melanggar syariah, tidak berhijab, tidak berjilbab, suka menggunjing orang lain dengan kata-kata yang buruk dan yang lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Wa amarahunna bisadaqah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk senantiasa bersedekah. Nah, oleh karena itu Rasulullah alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk sedekah pada waktu itu. Di antara amalan kebaikan yang dapat menghindarkan seorang dari neraka adalah memperbanyak sedekah. Tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Bersedekahlah kalian wahai para wanita, karena sesungguhnya aku melihat kalian orang yang paling banyak penduduk neraka. Faja'alatil mar'atu tulqil qurfa wal khatama.
Maka wanita pun di antara mereka ada yang melemparkan al-qurt. Nah, al-qurt yaitu anting yang melingkar di telinga, bentuknya melingkar. Wal khatam, dan cincin mereka. Wa Bilal ya'khudhu fi tarafi thawbih, sementara Bilal mengambilnya di ujung pakaiannya. Beliau mengambil pakaiannya, kemudian beliau yang menampung sedekah para wanita pada waktu itu. Wa qala Ismailu an Ayyuba an Atha, dan berkata Ismail, yang dimaksud Ismail ada Ismail bin Ulayyah dari Ayyub bin Abi Tamimah Sakhtiyani an Atha bin Abi Rabah. Wa qala an Ibn Abbas, dan beliau berkata dari Ibn Abbas, asyhadu ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku mempersaksikan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi dalam riwayat Ismail ketika meriwayatkan dari Ayyub tidak ada keraguan, disebutkan dengan lafaz aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang zahir bahwa yang ragu dalam riwayat ini adalah Syu'bah, karena Syu'bah yang meriwayatkan dari Ayyub, sebagaimana Ismail bin Ulayyah juga meriwayatkan dari Ayyub. Wallahu taala alam. Maka di dalam hadis yang kita sebutkan ini, di sana ada beberapa fawaid yang sangat penting dari nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kejadian tersebut. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita dianjurkannya untuk menasihati para wanita. Al-mau'izah, suatu nasihat itu dituntut, dianjurkan kapan saja. Namun dianjurkan pada Yaumul Id, lebih ditekankan pada Yaumul Id, karena itu adalah merupakan waktu dan kesempatan yang jarang sekali terjadi, dalam setahun hanya 2 kali. Nah, maka itu adalah merupakan perkumpulan yang besar, dan di sanalah hadir para wanita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada para wanita untuk keluar pada Yaumul Id. Sampai-sampai wanita yang dalam keadaan haid pun diperintahkan untuk keluar. Sampai-sampai di antara para wanita yang tidak punya jilbab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, litulbisha ukhtuha min jilbabiha, hendaklah saudaranya yang memiliki kelebihan jilbab meminjamkan kepadanya jilbab, agar kemudian dia keluar. Di antara hikmah keluarnya para wanita pada Yaumul Id adalah mendengarkan kebaikan, yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Hadis Ummu Athiyah, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan diperintahkannya kaum wanita untuk keluar pada Yaumul Id. Nah, selama mereka tidak punya udzur dan haid tidak menghalangi mereka untuk menghadiri hari tersebut, maka ini menunjukkan bahwa hari Id tempat berkumpulnya kaum muslimin wal muslimat, maka kesempatan untuk memberikan wasiat, nasihat, al-mau'izah kepada mereka. Maka inilah yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai momen penting dalam menyampaikan nasihat. Sehingga Rasulullah alaihi wasallam yang pada waktu itu beliau menyangka bahwa beliau tidak memperdengarkan apa yang beliau sampaikan pada wanita karena suara. Naam, waktu itu tidak ada speaker pembesar suara, sehingga beliau setelah menasihati para sahabat kaum lelaki,
beliau mendatangi tempatnya para wanita, lalu kemudian menasihati mereka. Nah, adapun sekarang alhamdulillah ya, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukabbirus shaut, pembesar suara ini adalah merupakan nikmat dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, manfaatkan dengan kebaikan. Naam, di antara teknologi ada yang bermanfaat. Selama itu akan menjadikan seorang memanfaatkan kebaikan, maka tidak mengapa yang demikian. Dan tidak termasuk bid'ah seperti yang dianggap oleh sebagian mereka. Naam, mengumandangkan azan dengan pembesar suara tidak jadi masalah. Dianjurkan, sebab suara azan semakin jauh semakin afdal. Nah, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma yasma'u mada sautil muazzin insun wala jinnun wala syai' illa syahida lahu yaumil qiyamah." Tidaklah yang mendengarkan lantunan suara muazzin, apakah itu manusia atau jin atau apa saja dari makhluk, melainkan akan mempersaksikan kebaikan untuk muadzin tersebut pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka tidak mengapa selama itu dimanfaatkan dalam kebaikan insyaallah taala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran untuk bersedekah. Menganjurkan seorang untuk bersedekah itu termasuk di antara al-a'mal as-salihah, amalan salih. Naam, terkhusus pada momen-momen tertentu seperti pada yaumul Id, dianjurkan untuk menganjurkan pada kaum muslimin untuk bersedekah. Ya, sebab ada hari-hari tertentu seorang itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Nah, sangat dermawan. Kata Ibnu Abbas, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Namun beliau lebih dermawan lagi pada saat tiba bulan Ramadan. Menunjukkan ada saat-saat tertentu kita dianjurkan memperbanyak sedekah, termasuk pada yaumul Id. Anjuran untuk senantiasa memperbanyak sedekah. Nah, dan menganjurkan seorang untuk bersedekah itu termasuk di antara amal saleh. Nah, menganjurkan seorang bersedekah ya ikhwan. Naam, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah ya ikhwan untuk dakwah. Bersedekah ya ikhwan untuk si fulan atau illan fuqara, orang-orang miskin atau yang semisalnya. Naam, bersedekah untuk mengadakan satu daurah ilmiah. Naam, ta'awun, maka ini adalah termasuk amal saleh. Karena ada sebagian mereka, naam, yang tidak mengerti dhawabit syar'iyyah, mengatakan bahwa menganjurkan seorang untuk naam mengumpulkan dana untuk daurah atau yang semisalnya, ini termasuk tasawwul, mengemis katanya. Mengemis yang tercela. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta sesuatu tanpa ada kebutuhan, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada pada dirinya itu sedikit pun dari daging. Nah, yang menunjukkan bahwa dia dalam keadaan tercela dan terhinakan. Hadis-hadis yang menunjukkan anjuran kepada kaum muslimin untuk bersedekah sangat banyak. Mustafidhah. Yang tercela itu apabila seorang meminta untuk dirinya, ya,
dalam keadaan dia tidak punya hajah. Itu yang tercela. Nah, dia datang mengemis ke satu orang atau datang ke tempat yang lain, nah, untuk dirinya, maka ini adalah sesuatu yang tercela. Adapun menganjurkan seorang ada pembangunan masjid, nah, barang siapa ingin bersedekah tafadhal, silahkan, maka yang demikian tidak mengapa, insyaallah taala. Dan hadis ini termasuk yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menganjurkan pada para wanita untuk bersedekah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan bersedekah, bahwa dengan bersedekah itu akan menghilangkan sekian banyak kesalahan dan perbuatan-perbuatan dosa. Dan dengan bersedekah termasuk di antara perkara yang dapat menyelamatkan seorang dari neraka. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghubungkan perintah untuk bersedekah dengan berita dari beliau bahwa kebanyakan penduduk wanita itu dari kalangan kebanyakan penduduk neraka itu dari kalangan para wanita. Tasaddaqna fa inni ra'aitukunna akthar ahli nar. Bersedekahlah kalian karena sesungguhnya aku melihat kalian ini adalah orang yang paling banyak yang dimasukkan ke dalam api neraka. Maka di sini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila kalian ingin selamat dari api neraka, maka perbanyaklah dalam bersedekah. Perbanyaklah bersedekah, karena sedekah tersebut dapat menyebabkan kalian keluar dari apa yang disebutkan oleh beliau bahwa penduduk wanita adalah yang terbanyak yang berada di dalam neraka. Nah, di dalam hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama diperbolehkannya seorang wanita bersedekah dengan hartanya walaupun tanpa izin suaminya. Walaupun tanpa izin suaminya. Nah, berdasarkan hadis ini, para wanita bersedekah, mereka tidak menghubungi suaminya terlebih dahulu. Nah, maka boleh seorang wanita itu bersedekah walaupun dia tidak mengabarkan kepada suaminya. Tapi dari hartanya, bukan harta suami. Ya, beda kalau misalnya suami mengatakan ini anting silahkan dipakai, pinjam. Nah, itu anting milik saya tapi saya pinjamkan pada kamu. Gelang milik saya pinjamkan pada kamu. Itu tetap milik suaminya, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau sudah diberikan, apakah hibah itu dari suaminya atau dari yang lainnya, atau mungkin peninggalan orang tuanya dari harta warisan, maka diperbolehkan. Diperbolehkan untuk bersedekah walaupun tanpa izin dari suami. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita atau memberikan isyarat dibolehkannya seorang wanita melubangi telinganya untuk memasang anting atau yang semisalnya. Nah, karena ada sebagian para ulama mengatakan tidak boleh, itu menyiksa diri, melubangi anting. Nah, seperti Ibnu Jauzi atau yang lainnya, namun yang zahir diperbolehkan. Hadis ini menunjukkan bolehnya. Ya, Al-Qurta menunjukkan bahwa para sahabiyat mereka menggunakan anting-anting, dan anting tersebut termasuk di antara anting yang melingkar. Kalau telinga tidak dilubangi, gimana cara memakainya? Hanya dipasang begitu saja? Nah, secara ada, secara kebiasaan bahwa itu dilubangi. Dan ini adalah merupakan perkara yang ma'ruf sejak zaman dahulu. Nah, maka ini menunjukkan bahwa hal tersebut dibolehkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari hal tersebut. Nah, untuk kaum wanita. Adapun kaum lelaki tidak diperbolehkan. Ya, sekarang ini subhanallah
sebagian laki-laki, anak muda dan anak tua. Kadang sebagian anak tua ada juga. Nah, ya, orang tua yang masih berjiwa muda katanya, pakai anting-anting, anting kiri atau anting kanan atau, nah, ya, dan ini menyerupai wanita. Belum lagi ditambah ini tasyabbuh dengan orang-orang fasik, orang-orang kafir, dan tidak sepantasnya seorang muslim melakukan hal yang demikian. Subhanallah, hal yang sangat lucu dan sangat menggelikan melihat laki-laki pakai anting. La haula wala quwwata illa billah. Telah berubah fitrah. Dan dia merasa bangga dengan itu. Merasa bangga. Apa yang harus dibanggakan? Nah, seorang tanpa amal saleh, apa yang harus dibanggakan? Alhamdulillah, hanya sekedar membanggakan diri di dunia, membanggakan diri di hadapan manusia yang lainnya, namun dia tidak menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, akan membinasakan seorang. Nah, maka oleh karena itu jangan setiap apa yang datang dari luar terus diterima lagi. Sebagian mereka, bahkan kaum muslimin, seperti itu keadaannya. Nah, dengan alasan mengikuti perkembangan zaman katanya. Nah, ada lagi yang baru ditiru, ada lagi yang baru ditiru, dijiplak terus seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau yang ditiru itu dari orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang saleh. Tapi yang ditiru dari orang-orang yang jahat, orang-orang fasik. Naam, dari kalangan para binatang-binatang film, ya, dan yang semisal mereka. Wallahul musta'an. Apa yang mereka lihat? Tiru. Ya. Wanita secara fitrah senang dengan rambut yang panjang, tapi karena mereka melihat, nah, sebagian binatang film rambutnya pendek, ditiru. Allahul musta'an. Nanti ada lagi yang lain, ditiru lagi. La haula wala quwwata illa billah. Seorang muslim dan muslimah itu harus mulia dengan agamanya. Dia tidak meniru kecuali orang-orang yang saleh. Nah, inna tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya meniru orang-orang yang mulia itu adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Oleh karena itu penting membaca biografi orang-orang yang saleh, membaca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau, membaca sejarah para sahabat, bagaimana akhlak mereka, membaca sejarah para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam di dalam Islam. Untuk apa? Agar kita meniru mereka, mencontoh mereka, dan pada merekalah lebih patut untuk kita tiru. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana cara mereka bermuamalah, bagaimana cara mereka bergaul. Wallahi itu akan mendidik seorang. Naam, mendidik seorang kepada kebaikan. Nah, dan lalu kemudian kita bandingkan kepada mereka-mereka yang tidak meniru kecuali kepada orang-orang yang fasik, pada anak jalanan, orang-orang yang tidak jelas amal ibadah mereka, maka wallahi tidak ada keuntungan mengikuti cara-cara dan jalan mereka. Wallahul musta'an. Dan di dalam hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa seorang wanita dihalalkan untuk memakai perhiasan dari emas dengan bentuk apa saja. Dengan bentuk apa saja. Apakah yang melingkar atau yang tidak melingkar. Dan ini adalah pendapat yang paling sahih. Dan ini pendapat jumhur ulama. Bahkan sebagian para ulama ada yang menukilkan ijma' bahwa seorang wanita boleh memakai perhiasan dari emas dengan segala bentuknya, dengan syarat tentunya dia harus membayar zakat dari perhiasan itu. Hati-hati, kadang-kadang seorang muslimah lalai dari membayar zakat. Bertahun-tahun dia memakai perhiasan, lalu dia tidak mengerti
bahwa dia harus mengeluarkan zakat dari perhiasan itu. Nah, dia harus mengeluarkan. Kalau tidak demikian, maka itu berstatus sebagai kanzun, al-kanz, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang mereka itu menyimpan-nyimpan, itu disebut kanz. Yang dimaksud kanzun adalah seorang yang menyimpan harta emas atau perak tanpa dikeluarkan zakatnya. Nah, adapun kalau dikeluarkan zakat walaupun dia simpan maka tidak termasuk kanz. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan kabar kepada mereka, mereka akan merasakan azab yang sangat pedih. Pada hari akan dipanasi tubuh mereka dalam neraka jahannam wal'iyadzubillah, akan disiksa tubuh mereka. Lalu dikatakan bahwa ini disebabkan karena kalian menyimpan harta kalian dan tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan sedekah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka persyaratannya seorang memakai perhiasan, dia harus mengingat sejak kapan dia memiliki perhiasan itu. Ini yang pertama. Dia harus mengetahui. Kemudian yang kedua, dia harus mengetahui nisab. Nisabnya. Berapa zakat? Apakah yang telah dia miliki dari perhiasan tersebut telah mencapai nisab? Telah mencapai hitungan 20 dinar? Atau yang setara dengan 85 gram emas? Nah, apabila mencapai berat demikian 85 gram, maka dia harus mengeluarkan 2,5% dari perhiasan tersebut. Boleh dari uang yang lain, boleh yang dia miliki. Nah, sebagai zakat. Dan itu tiap tahun. Karena ada yang menyangka bahwa zakat itu hanya dibayar sekali seumur hidup. Oh, keliru. Itu setiap tahun. Nah, mencapai 1 tahun berikutnya hijriyah, maka dia harus mengeluarkan lagi. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Adapun kalau dia telah mengeluarkan, maka diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uhilla adh-dhahabu wal hariru li'inati ummati wa hurrima 'ala dzukuriha. Bahwa telah dihalalkan emas dan sutra untuk wanita dari kalangan umatku, dan diharamkan untuk para wanitanya, para lelakinya. Diharamkan untuk kaum lelaki dari kalangan umat ini. Nah, maka hadis ini secara umum menunjukkan boleh. Karena ada sebagian dari kalangan para ulama, ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Adabuz Zifaf, bahwa diharamkan bagi wanita berhias atau menggunakan perhiasan yang melingkar. Menggunakan perhiasan yang melingkar. Jadi berdasarkan pendapat yang demikian, gelang tidak boleh. Nah, karena melingkar. Az-zahabul muhallaq. Cincin tidak boleh karena melingkar. Anting melingkar tidak boleh. Nah, walhasil kalau demikian, ya perhiasan hampir semua tidak diperbolehkan karena melingkar. Dan ini wallahu ta'ala alam qaulun dhaif, dan jumhur para ulama bahkan sebagian menyebutkan ijma' tentang diperbolehkannya. Adapun tentang hadis yang larangan, yang menunjukkan secara zahir menunjukkan pelarangan menggunakan sesuatu yang melingkar, terjadi khilaf di kalangan para ulama ya tentang kedudukan hadis tersebut. Kemudian mereka yang menganggap bahwa hadis itu sahih, mereka juga menganggap bahwa itu mansukh. Riwayat tersebut telah mansukh dengan hadis-hadis yang datang setelahnya yang menunjukkan dihalalkannya.
Adapun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha untuk memakai perhiasan tersebut, para ulama memahaminya bahwa yang dimaksud bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan dari keluarganya agar bersikap zuhud dan tidak mengharamkan secara mutlak untuk kalangan para wanita. Sehingga Allah Ta'ala alam yang zahir dari hadis-hadis menunjukkan diperbolehkannya bagi para wanita untuk memakai perhiasan dengan segala bentuknya. Wallahu Ta'ala alam. Adapun kaum lelaki tidak diperbolehkan memakai emas, apakah itu cincin ataukah kalung atau gigi, atau yang semisalnya, maka tidak diperbolehkan. Maka ini wallahu ta'ala alam yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wallahu ta'ala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.